memimpin doa di depan. Siapa? Ayo yang mau. Oke, Eja, silakan maju di depan, Eja. Bantu pimpin doa. Yang lainnya juga ikut ya. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpin doa ini. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih ya Eja. Silakan duduk. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ibu absen dulu ya. Oke, Nika Ramadan. Masuk ya. Nurul Riyantu Sulfa. Rahel Putri Anjani. Oke. Nah, Ibu sangat bersyukur karena hari ini setelah Ibu absen ternyata anak-anak sudah masuk semua. Bagus ya. Tingkatan lagi sikap disiplin seperti ini, tetap rajin belajar, rajin berangkat sekolah dan tidak boleh terlambat. Iya, kalau orang terlambat dari sekarang, dari sejak dini sampai tua pun nanti kalian akan telat terus datangnya. Kenapa? Kalian tidak disiplin, tidak menghargai waktu. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Udah belum lagu itu? Lagu wajib yang ini, Satu Nusa Satu Bangsa. Udah. Kalau yang belum, tidak apa-apa. Kita akan nyanyikan sama-sama maksudnya ini ya. Silakan disimak ke depan. Kita nyanyikan sama-sama. Lagu si kecil. Nyanyi suaranya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. wajib. Kenapa? Supaya jiwa nasionalisme tetap tumbuh di dalam hati. Ya, itu pentingnya menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Lagu nasional. Oke, sebelum Ibu lanjut membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan
tenang dulu. Minggu kemarin di pertemuan bahasa Indonesia seperti hari ini kita sudah belajar apa? Membuat cerita pengalaman. Nah, kemarin Mbak Ibu lihat kalian sudah bagus, sudah bisa membuat cerita pengalaman pribadinya masing-masing, ya sudah pandai mengarang, menuliskan cerita pengalamannya. Nah, secara tidak langsung di dalam karangan kalian itu ada kalimat SPOK, yaitu kalimat sederhana yang kita akan pelajari pada hari ini. Sudah siap belum? Siap. Sebelum itu, kalau sudah siap, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kalimat sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh kalimat sederhana secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat merangkai kata acak sesuai unsur-unsur SPO dan SPOK. Yang keempat, siswa mampu menyusun kalimat sederhana berdasarkan pengalaman sehari-hari. Ya, sudah siap ya? Sebelum itu keluarkan dulu bukunya. Bukunya sambil dicatat nanti yang kiranya nanti penting dan perlu kalian dicatat buku paketnya. Juga ada di dalam buku paketnya. Dalam buku paket bahasa Indonesia juga diterangkan di situ. Sudah? Dibuka bantuannya. Halaman 30. Udah ya? Nah, boleh fokus ke depan dulu sambil nengok di depan. Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu kalimat sederhana. Nah, perhatikan semuanya ke depan anak-anak. Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, serta tambahan objek maupun keterangan. Sedangkan kalimat sederhana ini juga memiliki satu subjek dan satu predikat. Bisa ditambah objek dan keterangan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Rani membaca buku. S di sini sebagai apa? Subjek. Kata Rani sebagai subjek. Sedangkan membaca di sini sebagai predikat. P itu adalah singkatan dan kepanjangannya itu adalah predikat. Dan buku di sini sebagai apa? Objek. Sebagai objek. Nah, bisa dilihat juga di sini. Singkatan. Unsur-unsur kalimat SPOK. Singkatannya itu ada subjek, predikat, objek, dan
belakang tambahkan di belakang J. Siapa belum nih? Nah, ini contoh kalimat SPOK. 1. Ibu. Ibu sebagai apa? Subjek. Memasak sebagai Predikasi. nasi. Objek. Di dapur. Tangan. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya yang kedua apa? Budi sebagai Subjek. terus membaca. Predikat. Buku. Objek. Di kelas. Sama. Mudah tidak? Dah. Oke, lanjut ya. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan apa sih itu kalimat sederhana yang terdiri dari kalimat SPOK dan SPO. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya lagi, silakan ditonton video yang ada di depan. Nanti boleh dicatat ya. Yang penting boleh dicatat. Bukunya sudah dikeluar semua. Sudah. Simak ya. Halo, udah Kak? Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Bulana datang, bulana datang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu Nana. Oh, jika kenapa? Jawabannya ragu-ragu. Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa. Benar ya, kenapa? Benar, Bu. Baiklah, ibu mulai pelajarannya ya. Kali ini ibu akan memberikan kalimat lagi. Tapi sebelum itu, ibu mau bertanya nih, bagian-bagian kalimat apa saja sih yang sedang kalian pelajari? Subjek, predikat, dan objek, Bu. Ada keterangan juga. Ada lagi? Jika kamu anak kecil, Bu Nana gak akan dengar jawaban kamu. Ayo lebih keras lagi suaranya. Ada keterangan juga, Bu. Wah, jika sudah tahu tentang keterangan ya? Sudah, Bu. Tadi saya dengar obrolan Maje, Budi, Bapak, dan Lulu. Coba jika beritahu Bu Nana sedikit saja tentang keterangan. Yang saya dengar, keterangan itu ada 3, Bu. Keterangan tempat, waktu, dan penggunaan alat. Benar gak ya? Wah, hebat ya. Jadi kata-kata tadi benar. Terima kasih ya. Wah, sepertinya kalian sudah bisa ya menemukan bagian-bagian kalimat. Sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Ibu akan menuliskan sebuah kalimat. Nanti kita akan tentukan bagian kalimatnya bersama-sama. Sapi makan rumput di kandang. Jangan lupa tambahkan kata subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Pertama, kita cari dulu subjeknya. Apa yang makan rumput? Sapi. Sapi adalah subjeknya. Kedua, kita cari predikatnya. Apa yang dilakukan sapi? Makan. Makan adalah predikat. Kemudian kita cari objeknya. Apa yang dimakan sapi? Rumput. Rumput adalah objeknya. Terakhir, keterangannya. Di mana sapi makan rumput? Di kandang. Berarti di kandang adalah keterangannya. Jadi pada kalimat sapi makan rumput di kandang ada 4 bagian kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sapi sebagai subjek, makan sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan kandang sebagai keterangan. Gimana ini? Sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua ya. Jika mau berdetik. Oke, nah inilah contoh
Coba dilihat. Kira-kira sudah betul belum jawaban Iman? Ayah memotong padi di sawah. Sudah bukan? Udah ada belum kalimat subjeknya di sini? Ada. Yang bagian mana? Kata apa? Ah? Ya. Selanjutnya, peningkatnya yang mana? Bagian kata yang mana yuk? Motong. Padi sebagai apa di sini? Oke. Terus di sawah sebagai? Ya, keterangan tepuk tangan dulu untuk Iman. Terima kasih Iman. Sudah bagus, sudah mengerti semua. Ada lagi yang ingin maju ke depan? Sudah paham ya? Sudah. Nah, di sini Ibu punya tugas. Tugasnya secara berkelompok. Kenapa tadi di awal Ibu sudah membentuk kalian kelompok? Karena Ibu ingin kalian mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, berdiskusi dengan teman-temannya, dan mencari jawaban dari kalimat SPO dan SPOK yang ada lembar kerja ini ya. Nah, di sini Ibu ada kan? Kartu yang dituliskan kalimat-kalimat SPO dan SPOK. Ibu sudah mengacaknya. Tugas kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya, memasangkan dan menempel di kertas lembar kerja ya. Bisa Pak dipahami? Bisa. Oke, bantu Ibu. Siapa yang bantu Ibu? Bagikan kelompoknya nih. Ayo, ya Izra, maju ke depan. Bantu bagikan kawan ya. Satu kelompok, satu kelompok. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya sama Ibu, ya. Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan kawan kelompoknya. Sudah paham belum dengan tugasnya? Sudah. Nah, silakan dikerjakan dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu ditempel ya. Ditempel. Disusun. Ya, kerjakan. Diskusikan dengan ini. Tanya sama kawannya yang mana yang betul. Ya. Fungsi dari tugas kelompok ini supaya kalian itu bekerja sama. Karena kelompok 1, 2, 3 aman. Oke, sudah semua? Yang udah mau kemana dulu? Oke, kelompok 4, silakan yang mau maju presentasikan
dibacakan. Boleh dilihat ya? Nah, inilah hasil diskusi kelompok 4. Silakan dibacakan Eja untuk nomor 1. Santi memasak ayam goreng. Santi memasak ayam goreng. Benar apa salah? Selanjutnya, Fahri minum susu. Fahri minum susu. Benar? Ada kalimat subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya, ayat ketiga. Fatimah menulis surat. Fatimah menulis surat. Benar? Ayo, yang lainnya benar? Selanjutnya, yang keempat. Saya menanam padi di sawah. Saya menanam padi di sawah. Benar apa salah? Nah, ada kalimat di situ lengkap kalimatnya ya. Ada kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, Ibu membeli sayur bayam di pasar. ibu membeli sayur bayam di pasar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompokkan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Eda sudah mewakili kelompoknya. Nah, dari serangkaian mengerjakan tugas kelompok tadi, ada 3 yang kesulitan mengerjakan atau menyusun kata pada kalimat SPO dan SPOK-nya. Ada 3 yang kesulitan? Ada? Oke, Edra, kenapa Edra? Kesulitannya di mana? Di objek dan keterangannya. Masih bingung? Ya, nggak apa, masih. Tadi Ibu lihat memang ada sedikit ketukar-ketukar ya. Dibedakan nanti, nggak apa-apa. Nanti next selanjutnya tidak boleh seperti itu ya. Harus diperhatikan, dikenali mana kalimat objek dan keterangan. Tidak apa-apa, sudah bagus untuk semuanya hari ini. Tepuk tangan dulu. Nah, gimana? Menyenangkan apa tidak? Nah, kalau menyenangkan kita tetap fokus dulu. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ya, jadi untuk selanjutnya Ibu kasih apresiasi untuk hari ini. Kerja kalian sangat bagus, sangat baik. Namun setelah itu Ibu di sini ada soal evaluasi. Nah, kalian bisa mencoba lagi di rumah nanti. Ini Ibu minta kalian mengerjakannya di rumah ya. Nanti dilihat dulu ya mana nih. Caranya di sini sama kayak tadi kurang lebih ya. Cuma kalau tadi itu menempel, kalau ini tidak menyalin ya. Nah, di sini di gerbong-gerbong kereta api ini sudah ada gerbong untuk kalimat subjek, predikat, dan objek. Nah, di atasnya ini sudah ada kalimat sederhana SPO atau SPOK. Tinggal kalian nanti salin mana sih kalimat untuk subjek ya. Ditulis di sini. Misalnya Rina di sini sebagai subjek. Nanti berarti ditulisnya sudah kalimat subjek. Sudah paham tidak? Nah, siapa yang bantu Ibu bagikan? Ayo bintang, maju ke depan, bagikan ke kawannya. Silakan maju, bagikan ke kawannya. Oke, rapi saya enggak apa-apa. Bagikan ya, kasih. Nanti diisi di rumah ya, dikerjakan ya. Kalau tidak paham ya, tidak paham boleh tanya sama Ibu. Mumpung masih di sini boleh yang mau tanya, silakan.
keterangan. Nah, untuk hari ini Ibu ingin tanya dulu sama anak-anak Ibu yang super semangat ini. Bagian mana yang kalian senangi pada pelajaran hari ini? Pada bagian apa? Pak, mengerjakan apa? Kelompok, tugas kelompok. Apa lagi? Bagian yang mana? Hah? Ayo, yang Demi lah, Ibu tanya. Bagian apa yang Demi sukai dari pelajaran hari ini? Bagian yang mana? Atau nonton video kah? Suka tidak kalau belajarnya ada video penjelasan seperti tadi? Suka apa tidak? Suka. Kalau bermain mengerjakan tugas secara kelompok tadi suka apa tidak? Suka. Itu dong, ya. Berarti itu yang bagian yang kalian suka. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi, ya, yang lebih seru lagi, lebih menyenangkan lagi, ya. Sudah siap kah? Ya, jadi banyak sebelum kita belajar minggu depan itu kita akan belajar Oke, jadi itu kalau tadi boleh dikemaskan dulu, disimpan dalam tas, kertas yang dihambat jangan sampai hilang ya. Namun sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kalimat sederhana terdiri atas subjek, predikat, serta tambahan objek maupun keterangan. Terus tersusun dari unsur S, P, O. Wajib ada subjek dan predikat. Yang kita jelaskan tidak apa-apa, tidak ada kalimat objeknya. Namun yang lebih wajibnya itu lebih pentingnya harus ada kalimat subjek dan predikat. Selanjutnya, kalimat tunggal lebih pendek dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda dan lebih menyenangkan. Jadi untuk minggu depan itu kita akan belajar mengenai karangan sederhana. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai kalimat sederhana. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat karangan sederhana. Sudah siap? Siap. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Ibu ucapkan kalian sudah hebat, sudah bagus, sudah mau berpartisipasi, belajar dengan aktif karena Ibu di kelas. Sebelum itu Ibu mengucapkan terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Sebelum pulang kita baca doa dulu, namun berkemas dulu. Mejanya dikemaskan dulu. Meja. Yang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap